Kemudian untuk linnas bi khamsu alamatin, nasab memiliki 5 alamat, yaitu al-fathah wa hiya al-aslu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nuni wa hiya naibatan anha. Jadi alamat aslinya fathah, di alamat menggantinya ada alif, kasrah, ya, hadfun nun. Berarti ada 5. Untuk fathah, fatakuna alamatan nasbi asalatan fi salasati mawadhi'. Fathah itu menjadi alamat i'rab nasab itu pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, ahmada rasulan al-baita, maka ketika ada isim mufrad ber'irab nasab maka menggunakan fathah, ahmada rasulan al-baita. Kemudian yang kedua jamak taksir, maka jamak taksir artinya masih sama seperti tadi, at-tullaba rijalan, maka menggunakan fathah. Kemudian al-fi'l al-mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun, beda ini. Ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh amil nasib walam yattasil bi akhirih syai'un, maka dia di'rabi dengan fathah. Antutammima, tammama yutammimu, antutammima, bukan tutammimu. Ketika dia memasukkan an merupakan salah satu amil nasib, maka kemudian ketika ada amil nasib memasuki fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya tersebut harus di'rabi dengan fathah ketika dia walam yattasil akhirahu bi syai'in, tidak bertemu akhirnya apa-apa. Baik, kemudian wa amal alif, adapun alif, fatakunu alamatan linasbi niyabatan anil fathati fil asma'i sittah. Maka tadi asma' sittah ketika rafa' ada wawunya, sekarang asma' sittah ketika nasab ada alifnya. Dzal fadli, akhaka, abaka, maka asma' sittah di situ ada alif yang merupakan tanda dari i'rab nasab. Wa amal kasrah, adapun kasrah juga menjadi alamat i'rab nasab pada jamak muannas salim. Nah, ketika jamak muannas salim, i'rab nasabnya yaitu menggunakan kasrah, as-samawati mu'minatin. Maka ketika tadi rafa'nya as-samawatu, maka sekarang as-samawati untuk nasabnya. Kemudian ya menjadi alamat i'rab nasab sebagai ganti dari fathah pada 2 tempat. Yang pertama pada musanna wal mulhaqi bih, seperti contoh at-tilmizaini, 2 murid, maka di situ ada ya-nya, tilmizaini, aini. Di sini akan berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim dia as-salihina, ina, ada tambahan ina. Kalau musanna 2 berarti ketambahannya aini. Kalau jamak mudzakkar salim ketambahannya ina. As-salihina, orang solih, banyak orang solih. At-tilmizaini, 2 orang murid, 2 orang murid laki-laki. Maka di sini ya dari as-solihina dan at-tilmizaini merupakan tanda dari i'rab nasab. Terakhir dari i'rab nasab yaitu hadzfun nun, fatakunu alamatan nasbi niyabatan an fathati fil af'al khamsah allati tansabu bi hadfin nuni. Hadfun nun merupakan alamat i'rab nasab sebagai ganti dari fathah pada af'al khamsah seperti tadi. Maka tadi ketika rafa adalah subutun nun, ketika nasab adalah hadfun. Lan taf'alu, lan tanalu, lan taf'ala. Lan merupakan amil jazm, merupakan amil nasib. Ketika dia kemudian bertemu dengan af'al khamsah, tanaluna, yang asalnya tanaluna menjadi lan tanalu, taf'alani menjadi lan taf'ala. Berarti di situ ada hadfun nun yang merupakan alamat i'rab. Berarti kondisi hilangnya nun merupakan tanda dari alamat i'rab nasab pada lafaz lan tanalu, lan taf'ala, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk pada i'rab yang ketiga, yaitu al-khafd atau al-jar. Untuk i'rab jar, untuk i'rab al-khafd memiliki 3 alamat. Yang pertama al-kasrah. Al-kasrah wa hiya al-aslu. Kasrah merupakan alamat aslinya, wal fathah dan ya, wal ya merupakan naibatani anil kasrah, merupakan pengganti dari kasrah. Maka kita lihat fa amal kasratu fatakunu alamatan lil jarri asuratan fi thalathati mawadhi'. Kasrah memiliki 3 tempat, tempat kasrah sebagai alamat dari jar memiliki 3 tempat, yaitu isim mufrad yang munsharif, yang bisa yang bisa dimasuki tanwin, yang bisa menerima tanwin. Maka rasulin al-baiti, kata-kata yang kemudian bisa menerima tanwin dia di'rabi dengan kasrah ketika dia jar. Kemudian jamak taksir yang munsharif, maka dia di'rabi dengan kasrah
at-tullab, rijalin, maka di situ menggunakan kasroh. Jamu muannas salim sama seperti nasab tadi, menggunakan kasroh. Al-mu'amilati, al-mu'minati, dan lain sebagainya. As-samawati itu merupakan jamak muannas salim. Wa ammal ya, adapun ya menjadi alamat i'rab jar itu bertempat pada 3 tempat. Al-asma as-sittah, seperti kata dzil hajjah. Di situ ketika rafa menggunakan wawu, ketika nasab menggunakan fathah, menggunakan alif, maka ketika dia jar dia ada ya-nya, abika, akhika, hamika, fika, dan lain sebagainya. Di situ ada tambahan ya yang merupakan tanda atau alamat dari i'rab jar. Kemudian ada musanna lil walidaini, walidaini, ada aininya sama dengan kemudian tadi at-tilmizaini, lit-tilmizaini juga merupakan ya dari isim tasniyah, merupakan tanda dari alamat i'rab jar. Kemudian yang terakhir ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim sama seperti tadi, ketika dia jar sama menggunakan ya-nya, yaitu al-aqrabin, al-aqrabin, ya-nya tersebut merupakan tanda dari i'rab jar. Kemudian tanda yang ketiga, alamat yang ketiga dari i'rab jar yaitu fathah. Fatakunu alamat dari jar niyabatan kasrati fil ismi al-mamnu' min as-sarf, yang biasa kita sebut al-ismu alladzi la yansarif atau ismu ghairu munsharif. Apa itu? Ma la yajuzu ay yalhiqahu tanwinan wala kasratan, yang kemudian dia tidak menerima tanwin atau kasrah. Maka baik dia mufrad atau jam'u taksir. Ketika dia mufrad atau jamak taksir yang dia tidak bisa menerima tanwin, maka dia di'rabi dengan fathah, seperti kata Ibrahima, Ismaila, Tamasila. Nah, Tamasila ini jamak taksir. Kalau Ismail dan Ibrahim itu kan adalah isim mufrad. Tamasil itu jamak taksir, maka tidak ada tamasili, tidak ada Ismaili atau Ibrahimi, adanya Ibrahimah walaupun dia di-i'rabi sebagai jar. Katakan li Ibrahimi, tidak ada li Ibrahimah, karena lam merupakan huruf jar ketemu dengan isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, maka di-i'rabi dengan fathah. Terakhir, alamat i'rab terakhir adalah jazm. Dia memiliki 2 alamat, yang pertama as-sukun dan al-hadzf. Al-hadzf itu adalah membuang. As-sukun bertempat pada fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir alladhi lam yattasil akhirahu bi syai'in. Fi'il mudhari' yang kemudian bertemu dengan amil jazm. Nah, di sini amil jazmnya mana? Lam yalid wa lam yulad. Lamnya adalah amil jazm, yalid merupakan fi'il mudhari', maka lam yalid wa lam yulad, dalnya disukun itu merupakan fi'il mudhari' yang bertemu dengan amil jazm. Maka fi'il mudhari' yang bertemu dengan amil jazm dan akhirnya tidak bertemu apa-apa, tanda i'rabnya dengan sukun. Yang kedua adalah hadzf, membuang. Apa yang dibuang? Ada 2 yang dibuang. Ketika al-fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir, yang mu'tal akhir, maka tujzamu bi hadfi harfil illati. Ketika dia mu'tal akhir, maka dibuang huruf ilatnya, seperti la ta'si. Aslinya la ta'si, aso ya'si, maka di situ ada ya, ada huruf ilatnya, ya yang dibuang. Kemudian al-af'al khamsah. Ketika af'al khamsah, tujzamu bi hadfin nun, dijazmkan dengan hadzf nun, membuang nun. La tudayyi'u, dayya'a yudayyi'u, maka di situ tudayyi'una menjadi la tudayyi'u, nunnya hilang. Maka tanda ketika la-nya di sini adalah la nahi, maka dia masuk pada amil jazm, bertemu dengan tudayyi'una menjadi la tudayyi'u. Ada yang hilang, nunnya hilang, merupakan tanda dari alamat i'rab jazm. Baik, maka di sini ada tabel yang bisa kita pahami bahwa rafa memiliki 4 alamat, yaitu alif, dhammah, wawu, nun. Kemudian nasab alif, fathah, ya, kasrah, dan hadzf nun. Al-jar al-fathah, al-kasrah, al-ya. Kalau al-jazm hadzf nun, as-sukun hadzfu harfil illah. Maka di sini untuk i'rab rafa, nasab, jar itu masuk pada isim. Beda dengan untuk fi'il hanya rafa, nasab, dan jazm. Maka tadi saya ulangi lagi, tidak ada fi'il yang ber-i'rab jar dan isim yang ber-i'rab jazm. Baik, syukran kasiran, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.